Salam saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Marilah kita seperti biasa belajar firman Tuhan ya bersama saya. Tapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Bapakku. Kalau di kesempatan yang indah ini Tuhan, di malam yang sunyi ini Tuhan, Engkau masih berkenan memberkati kami setiap hati yang rindu ya Tuhan, untuk belajar merenungkan firman-Mu. Terlebih Tuhan, biarlah firman-Mu nanti Tuhan, hari demi hari Tuhan, boleh menjadikan tongkat ya Tuhan, untuk setiap perjalanan hidup kami. Terlebih dahulu Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih. Dan kami juga tak lupa Tuhan menyerahkan hati pikiran kami Tuhan. Kalau sepanjang siang hari ini Tuhan, kami sering melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan-Mu sehingga kami jatuh dalam dosa. Baik dosa yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja, ampuni kami ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa di malam yang indah ini Tuhan. Kami ya Bapa, berkati hati yang taat, takut akan Engkau, hati yang rindu untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau kami Tuhan sering ya Tuhan egois, meninggikan diri, meninggikan hati kami di dalam kesombongan kami yang tanpa kami sadari. Ampuni kami ya Bapa, ampuni kami. Biarlah malam ini Tuhan, Engkau urapi, Engkau penuhi hati pikiran kami Tuhan. Di saat mana kami belajar merenungkan firman-Mu Tuhan, tentang ya Tuhan, menjalankan kerendahan hati Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Marilah kita seperti biasa, sebelum kita tidur, sebelum kita istirahat di malam yang indah ini, kita bersama-sama ya saudara belajar sedikit demi sedikit ya tentang firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini di mana boleh kita jadikan senjata kekuatan, senjata untuk di mana kita boleh melalui hari-hari yang tidak enak ya. Mungkin kita bisa mengandalkan firman Tuhan ini, karena kita sebagai anak-anak Tuhan, jikalau hidup kita tanpa firman Tuhan, sama halnya kita mati. Nah, di dalam firman Tuhan malam ini, di dalam pembelajaran firman Tuhan malam ini, akan saya beri judul, kerendahan hati akan membawa kita kepada berkat. Wow. Jadi kita di sini dituntut untuk belajar merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama ya. Kita benar-benar belajar taat seperti yang Tuhan mau. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita belajar lagi bersama firman-Nya yang begitu indah tentang bagaimana kita merendahkan diri ya. Karena dengan kita merendahkan hati, dengan kerendahan hati, dengan kita merendahkan hati juga ya, itu kita akan belajar taat. Kerendahan hati adalah nilai luhur yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjalani, melakukan
kehidupan ini seperti yang Tuhan Yesus ajarkan ya. Karena dalam kehidupannya Yesus itu sudah memberikan teladan yang begitu sempurna tentang seharusnya kita hidup dengan kerendahan hati. Kita boleh melayani sesama kita seperti kita melayani untuk Tuhan, saudara. Nah, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, kita akan belajar untuk hidup dengan kerendahan hati. Karena kalau kita mau hidup dengan kerendahan hati, kita akan membawa hidup kita ini kepada berkat. Kerendahan hati akan membawa kita kepada berkat. Berkat yang Tuhan sudah sediakan, sudah siapkan untuk kita anak-anaknya yang mau taat. Jadi gak ada ruginya, yang ada pastinya untung. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam firman-Nya. Kita akan berbagi pengalaman dan kita akan saling menguatkan dalam perjalanan iman kita. Iman kepada Yesus, iman kepada janji-janjinya, iman kepada firman-Nya. Karena kalau kita punya iman akan firman Tuhan, kita percaya sepenuhnya dengan firman Tuhan, itu tadi saudara, firman itu, ketaatan kita itu juga akan membawa kita kepada janji-janjinya Tuhan. Dan marilah kita baca firman-Nya di dalam Lukas 14 ayat 11 ya saudara. Akan saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, makanya di sini kita dituntut oleh Tuhan Yesus untuk mendengarkan suara lewat firman-Nya. Seperti di dalam ayat 11 ini. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Wah, ngeri sekali ya saudara, sangat-sangat ngeri. Tetapi akhir ayat, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, saudaraku, di dalam ayat ini sebagian dari Yesus mengajarkan tentang kerendahan hati. Dalam konteksnya seperti Yesus sedang mengamati para tamu undangan berebut. Para tamu tadi sedang berebut tempat terhormat di sebuah perjamuan pesta. Nah, semua orang, para tamu tadi sedang merebut tempat ya saudara, tempat yang paling terhormat. Saya mau di sana, yang paling terhormat loh ya. Namun melalui perumpamaan ini Yesus mengajarkan suatu prinsip kerajaan Allah yang bertolak belakang dengan keinginan dan nilai-nilai dunia yang berbau dunia. Ya. Karena satu, keagungan sejati itu dimulai dari kerendahan hati, merendahkan hati. Dari sini kita paham ya saudara, karena keagungan sejati itu hanya dimulai dengan kita mau merendahkan hati kita. Saudara yang kasih, di dalam
Lukas 14 ayat 11 ini ada ayat-ayat yang terpenting yang harus kita pahami ya. Ayat-ayat yang harus kita pahami dari ayat ini seperti bahayanya meninggikan diri, saudara. Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya, barang siapa meninggikan diri, ia akan kurendahkan. Nah, dunia sering mengajarkan bahwa kesuksesan itu diukur dari nilai-nilai posisi kita berada di paling depan atau paling atas. Mungkin dengan karir kita, mungkin dengan jabatan kita, atau kita dinilai paling wow ya gitu ya. Nah, tanpa kita sadari semua ini tanpa kita sadari itu kita sudah sombong, kita sudah meninggikan diri. Kita lupa kalau Tuhan berfirman, siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Namun Yesus dengan firman-Nya memperingatkan bahwa orang yang meninggikan diri itu tadi akan direndahkan. Tetapi orang yang ditinggikan oleh Tuhan, ini adalah suatu janji bagi orang-orang yang direndahkan. Orang yang direndahkan, ia sendiri yang akan ditinggikan. Dan orang yang mau merendahkan diri oleh Tuhan akan ditinggikan. Nah, saudara, betapa pentingnya kita ini belajar untuk merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam firman Tuhan ini mengajari kita banyak hal. Seperti malam ini ya, merendahkan diri, merendahkan hati. Kita tahu bagaimana kita cara merendahkan hati kita. Karena orang yang meninggikan diri itu, yaitu tadi, sombong yang tanpa kita sadari. Merasa ini loh saya. Nah, tanpa kita sadari, wah saya pintar, saya sukses, saya adalah ketua atau apa. Saya di sini adalah pejabat paling terpenting. Nah, tanpa kita sadari semuanya itu tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Marilah kita sedikit demi sedikit ya saudara, belajar taat, belajar tekun, belajar setia, belajar hidup takut kepada Tuhan, agar kita boleh menerima janji-janji yang Tuhan sudah sediakan, agar kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Makanya kita harus siap menjadi anak yang siap dimuridkan untuk menjadi murid, karena hanya murid yang berkenan. Kiranya firman Tuhan, pembelajaran kita pada malam hari ini sedikit demi sedikit ya saudara. Besoknya kita tambah lagi, besoknya kita gali lagi, besoknya kita baca lebih lagi ya. Dan semoga menjadi berkat. Kita sama-sama belajar dari paling nol, dari paling bawah, dari paling yang gak bisa diomong. Tetapi Tuhan, ingat ya, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, bukan orang yang merasa pintar berkhotbah, hafal firman Tuhan itu yang berkenan, bukan. Tuhan melihat hati,
di mana hati kita benar-benar sungguh-sungguh tulus mencari Tuhan, mencari Tuhan lewat kebenaran setiap firman-Nya. Ya, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat beristirahat. Selamat tidur.